Ya, hai, selamat siang Smart Listener dimanapun Anda berada yang saat ini tengah mendengarkan kami di Smart FM Makassar di 101,1 FM. Senang sekali siang hari ini kembali lagi saya dapat menjumpai Anda semua di dalam program talk show bersama Parlemen. Talk show kita kali ini akan membahas mengenai evaluasi PPDB online Kota Makassar tahun 2022. Smart Listener, untuk acara kita hari ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022 bersama dengan Radio Smart FM dan disiarkan langsung dari gedung DPRD Kota Makassar. Untuk hari ini tema kita sangat menarik sekali karena anak-anak kita untuk tingkat SD dan juga SMP ini baru saja menyelesaikan proses pendaftaran dan mungkin ada beberapa yang sekarang ini sudah mengikuti MPLS ya, benar ya. Dan mungkin juga ada beberapa orang tua yang masih galau karena sampai saat ini anak-anaknya belum mendapatkan sekolah yang bisa mereka jadikan tempat untuk melanjutkan pendidikan. Dan tentu saja untuk siang hari ini Smart Listener dapat juga menyaksikan kami secara live di YouTube dari Smart FM Makassar. Di sana langsung aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan atau mungkin terkait dengan tema kita untuk hari ini, ada pertanyaan ataupun komentar, silakan langsung drop di kolom komentar, nanti akan saya bacakan dan mungkin ada pertanyaan yang langsung dijawab dengan narasumber kita untuk hari ini. Baik Smart Listener, bersama saya Priscilla Rini, tentu saja siang hari ini kami menghadirkan orang-orang hebat nanti yang akan berbincang bersama dengan kami di sini. Ada dua narasumber yang akan hadir bersama dengan kami. Namun untuk kali ini, untuk di sesi yang pertama, telah bersama dengan saya saat ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Muhyiddin, yang sudah menyempatkan waktunya. Tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya, karena kalau kita ngelihat beliau sangat sibuk sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih banyak untuk kehadirannya nih Pak. Iya, sama-sama. Iya, sudah memenuhi undangan dari Sekretariat DPRD Kota Makassar dan juga Radio Smart FM. Kayaknya sibuk banget dari tadi, teleponnya berdering terus ini. Ya. Apa aja sih ini kesibukannya ini? Yang pasti bahwa kalau terkait dengan telepon berdering itulah memang bentuk bahwa masyarakat dengan cinta dengan kami, karena ini kami kan selaku kepala dinas itu tugas kami adalah melayani masyarakat Kota Makassar. Nah tentu namanya komunikasi melalui HP ini kan masyarakat memang tahu, masyarakat luas Kota Makassar itu ya boleh dikata mungkin sekian puluh persen ya, besar kemungkinan besar persentasenya untuk nomor kami itu ditahu oleh masyarakat, sehingga terkait dengan layanan pendidikan tentu bukan saja PPDB tapi hal-hal yang lain tentang pendidikan itu kami berikan layanan yang terbaik. Telepon kami terbuka, jadi kami tidak memilah-milah bahwa punya nama atau tidak. Itu ada yang pasti bahwa kalau ada yang menghubungi kami itu ada, tentu kami wajib untuk kami layani dan angkat. Dan tentu semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang layanan pendidikan itu kan berbeda-beda. Nah tentu kami akan memberikan informasi yang terbaik untuk supaya masyarakat ini menerima informasi yang tepat. Artinya bukan salah sasaran, termasuk juga terkait dengan PPDB. PPDB ini kan sudah berjalan dan alhamdulillah ini sudah masih dalam proses untuk non-zonasi ini pendaftaran ulang. Ya terakhir hari ini kita berharap bahwa mudah-mudahan mulai proses awal sampai akhir ya alhamdulillah kami anggap bahwa itu adalah berjalan dengan baik. Namun ada dinamika itu tentu kan pengaduan tentang itu kan namanya digital. Tentu ini kan tidak semua semulus apa yang disampaikan, dan mungkin contoh bahwa kami sudah memberikan layanan yang terbaik dengan portal, tapi di portal itu kan tidak semua masyarakat memahami tentang itu, jadi butuh memang penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Sehingga kami juga membuka layanan baik di kantor, baik seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar itu kami berikan layanan untuk memberikan informasi terkait dengan
pelaksanaan PPDB pada khususnya. Mungkin Oke. seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai PPDB ini, karena tema kita nih untuk apa adalah evaluasi PPDB online Kota Iya. Makassar. Ini banyak sekali masalah-masalah ya yang terjadi. Mungkin sebagian kita juga sudah tahu ya terkait dengan pemindahan kartu keluarga, Iya, misalkan yang domisili tidak sesuai. Betul. Ini banyak sekali terjadi. Kemudian ada sekolah-sekolah yang kemudian dijadikan favorit, padahal sebenarnya semua sekolah yang ada di Iya, Kota betul. Makassar ini adalah sekolah favorit Semua ya. sama, Iya, ya. tapi ya sebenarnya bukan anaknya, lebih ke orang tuanya mungkin ya Pak Betul, ya, betul. yang menginginkan sekolah-sekolah Betul. tertentu. Nah kita ngomongin kalau ngomongin persoalan ini kan banyak banget. Kita mulai aja mungkin dari persoalan pemindahan kartu keluarga. Ini kan Iya, banyak betul. sekali yang terjadi nih Betul. Pak. Ya boleh diceritakan sedikit. Terkait dengan ini kemarin, di dalam waktu pendaftaran awal itu kan jalur zonasi. Jadi jenis zonasi itu memang itu yang banyak keluhan masyarakat tentang itu. Jadi ada masyarakat menyampaikan bahwa kami ini sudah lama tinggal di area sekolah itu. Namun kan ini kan menjadi evaluasi bagi kami. Ada juga tiba-tiba tinggal di neneknya, belum 1 tahun, tiba-tiba ada yang numpang, macam-macam. Nah tentu kalau di dalam petunjuk teknis pelaksanaan di Juknis kami PPDB itu jelas bahwa itu minimal itu minimal 1 tahun ya, minimal 1 tahun. Jadi kalau di data kependudukan itu kurang, tentu tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua, kami juga masih mendapatkan terkait dengan yang ada nik ganda. Nah inilah kan tentu karena dalam tim PPDB kami ini adalah tim itu ada pertama tentu dengan terkait portal dan aplikasi itu adalah Kominfo. Kami bekerja sama dengan Kominfo dan Kominfo juga masuk dalam tim kepanitiaan. Kemudian yang kedua tentu ada dinas sosial terkait dengan afirmasi jadi orang-orang yang tidak mampu yang sudah terdaftar dalam data DTKS. Dan yang ketiga itu tentu Dukcapil itu sendiri yang bertugas dan standby di kantor untuk sekretariat kepanitiaan di dinas pendidikan itu standby. Jadi kalau ada yang nik yang ganda, ada yang di. Nah terkait dengan ini tentu kami akan mengevaluasi seperti apa yang lalu sehingga di dalam portal kami itu jelas sesungguhnya. Jadi kalau memang betul-betul kita mau bahwa kami siapkan pengaduan, aduan ada. Ya, aduannya seperti apa? Kalau umpamanya niknya yang ini ya cukup masuk di aduan nik. Kalau umpamanya dia terkait dengan di Dapodik apa dan sebagainya, akunnya ya kita masuk di akun seperti apa. Sehingga itu jadi layanan sebenarnya kita akan memberikan layanan sehingga teman-teman tim teknis ini akan bekerja sesuai dengan melayani sesuai dengan aduan. Tetapi kan banyak masyarakat yang tidak melakukan itu. Ya. Kemudian yang ketiga tentu kami berharap bahwa di dalam di portal kami itu ada panduan ya, ada manual booknya dijelaskan di situ tata cara pendaftaran. Kemudian ada video. Video itu bagaimana cara mendaftar melalui apakah melalui Android atau apa itu dituntun dengan cara-cara sampai dengan akhir. Nah inilah tidak dimanfaatkan, banyak yang tidak memanfaatkan pada sesungguhnya kalau kita masuk di situ tidak ada yang salah. Karena kami sudah siapkan aduan. Nah yang pasti bahwa setelah kami evaluasi dengan kejadian tadi banyaknya bahwa data kependudukan tiba-tiba ada berpindah-pindah. Insya Allah tahun depan itu menjadi evaluasi, akan menjadi perbaikan. Insya Allah di awal 5 bulan sebelum pelaksanaan PPDB itu kami mengundang semua. Jadi saya sudah perintahkan kepala sekolah, semua guru kelas 6 khususnya SD ini mengundang semua orang tua siswa khususnya kelas 6 itu memasukkan kakaknya. Tujuan kami adalah pertama bahwa kakak di sini pertama tentu kakak ini kami cocokkan di Dapodik, data anak itu sendiri. Kalau sudah tidak berubah ya tidak ada masalah. Tetapi bagi yang berubah inilah yang kami pedomani untuk memperbaiki Dapodik. Pada saat penerimaan PPDB lagi tidak ada lagi alasan bahwa kami pindah karena kami sudah lakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi persoalan ini. Yang pasti bahwa itu insya Allah kami lakukan langkah 5 bulan ke depan terkait dengan zonasi. Nah perlu juga kita ketahui bahwa yang kami evaluasi juga bahwa setelah kami lakukan proses zonasi, memang masih banyak orang tua dia menginginkan sekolah tertentu. Nah ini dan bahkan di akhir
di akhir pendaftaran ulang sonasi itu banyak yang tidak mendaftar karena menginginkan, dan sampai hari ini masih banyak itu yang tidak. Jadi sehingga tentu langkah-langkah yang kami lakukan bahwa semua sekolah yang ditempati lulus melalui jalur sonasi, orang tua yang belum mendaftar tetap kita tidak isi. Dan terbukti bahwa ternyata sudah ada. Nah ini yang kemarin masuk sonasi. Ya. Non-sonasi. Non-sonasi ini banyak lagi kendala seperti yang lalu. Ada yang minta riset akun. Otomatis bahwa kalau orang tua ini sudah mendaftar melalui sonasi baru minta riset akun, berarti ini pasti sudah ada tempati lulus. Karena yang sudah lulus sonasi tidak akan mungkin bisa mendaftar lagi melalui non-sonasi. Nah ini. Nah inilah yang banyak, inilah yang kita dengar bahwa terlalu banyak aduan-aduan, bukan pengaduan karena memang tidak mau menerima tempatnya, karena di dalam penerimaan PUDB itu kan harus di 3 itu ya, mana yang tertinggi nilainya berdasarkan sonasi mereka domisili itu pasti jatuhnya ke situ. Nah itu. Oke. Oh jadi banyak yang minta di reset akun, itu artinya sebenarnya anaknya namanya sudah ada. Ya kalau seperti itu tertentu, tadi sudah, artinya kita kan sederhana dalam pelayanan. Ditanya, kok kenapa ibu ini mau minta riset akun? Apakah pada saat sonasi Anda mendaftar? Bila iya. Waktu sonasi itu tidak ada masalah. Nah ini Pak Kasih kami yakin dan kita buktikan bahwa ketika kita cek ternyata ini anak sudah ada sekolah yang ditempati. Akan tetapi ini hal yang luar biasa karena dia mau inginkan sekolah yang tertentu. Nah tentu kami juga sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar dengan melalui pendaftaran jalur sonasi ini, bahwa kita itu pertama bahwa kita akan memberikan layanan dasar pendidikan yang berkualitas merata. Betul. Nah tentu berarti tidak ada sekolah yang unggul. Jadi semua adalah bagaimana kualitas pendidikan itu, semua sekolah adalah kualitasnya bagus sama. Ya, artinya tentu kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar melihat itu bagaimana pemerataan mutu pendidikan ini, kami akan melakukan langkah-langkah yang tentunya adalah bagaimana standar proses dan isi termasuk mutu guru terkait dengan manajemen sekolah itu yang paling penting yang kami lakukan untuk menghadapi ini. Betul. Dan kami juga sudah menetapkan, karena kita bicara tentang isi berarti kurikulum. Terkait dengan kurikulum itu kami sudah menetapkan bahwa implementasi kurikulum merdeka untuk semua di satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, tahun ajaran 2022 ini di Kota Makassar itu kita lakukan secara merata, ya, semua diberlakukan itu. Nah tentu di momen hari ini kami melakukan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini ada 3 balai di balai kementerian di Sulawesi Selatan ini yang ada di Kota Makassar. Ini kami kolaborasi untuk bagaimana melatih guru kami terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah ini alhamdulillah ini kan berjalan dan tentu melalui kelompok kerja mereka, komunitas guru, melalui kelompok kerja guru bagi SD, musyawarah mata pelajaran bagi SMP. Nah inilah kami melatih terkait dengan pemberlakuan pada saat tahun ajaran baru itu semua kita lakukan adalah kurikulum merdeka. Nah tentu kurikulum merdeka ini memang ada beberapa tahapan. Ada memang yang sekolah yang wajib yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Nah itu wajib menerapkan kurikulum merdeka. Tapi kurikulum merdeka di situ adalah kurikulum merdeka berubah, ya namanya istilahnya. Kemudian bagi sekolah yang belum, kami minta mendaftar secara mandiri melalui Kementerian Pendidikan selaku bagaimana implementasi kurikulum ini. Tentu kita berawal dulu mandiri belajar. Di dalam kurikulum ada 3, mandiri belajar, ada merdeka berubah, ada merdeka bergerak. Mandiri belajar ini artinya sekolah yang bukan sekolah penggerak, guru yang masih menggunakan K13 itu penyesuaian K13, kurikulum K13 ke kurikulum merdeka. Nah itu. Oke. Nah, memang kalau kita ngomongin soal pendidikan ini masih banyak ya untuk tenaga gurunya, apalagi guru-guru yang dulu-dulu ini mungkin mereka memang agak sedikit lambat di digital sekarang ini karena kan kita sudah mulai berubah. Nah, kalau dari Pak Kadi sendiri, gimana sih sebenarnya pendidikan di Makassar sejauh ini di dalam era digital? Ya. Kalau secara keseluruhan alhamdulillah kalau guru kami itu sudah sungguh luar biasa ya. Kalau terkait dengan IT, apalagi kemarin kita ini sudah lewati namanya 4.0 4.0.
Nah, terkait dengan digitalisasi digital ini, era digital sekarang itu tentu kan ini sejalan dengan kurikulum yang sekarang. Ya. Jadi sekarang kurikulum Merdeka. Nah, tentunya juga kita berharap bahwa salah satu juga program Pak Wali inovasinya adalah bagaimana menuju Makassar kota metaverse. Itu mau tidak mau bahwa ini guru harus juga berhadapan. berubah ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami kan revolusi pendidikan semua harus sekolah itu, revolusi pendidikan itu ada kan program Bapak Wali Kota semua anak harus sekolah. Artinya di sini bahwa kita akan membuat namanya ada sinema kelas ya. Jadi ada kelas hibrid. Salah itu seperti SMP 6, SMP 8. Jadi ada beberapa sekolah SMP 3 kita melakukan itu sama dengan yang dilakukan nanti ada hibrid. Jadi ada kelas hibrid. Hibrid itu nanti tidak semua karena ini kita melihat dulu kompetensi anak, kemampuan dan ini nanti anak. Jadi ada kelas hibrid ini. Jadi contohnya bahwa itulah yang bisa menampung. Jadi kalau umpamanya sekolah ini daya umpamanya rombongan belajarnya 5 bisa menjadi 10. Karena hybrid tadi itu ya. Ya hybrid. Jadi ini satu kelas yang sama jadi satu dan kami siapkan fasilitas itu karena memang di dalam kelas itu sinema kelasnya itu ada. Jadi satu anak jadi Senin on off ya, on off. Jadi Senin masuk sekelas 1A1 ya kan ini plus jadi satu kelas itu bisa 32 kali. Artinya 32 kali ini berarti 64. 64 ini satu kelas tapi 2 rombel. Artinya ada yang on tapi sama-sama belajar. Nah ini kita lakukan dan kemudian di Jumat. Berarti ada yang online, ada yang ada offline ya? Offline. Ya, Jadi nanti pada saat Jumat Sabtu itu ada outing kelas. Berarti outing kelas ini semua ketemu ya. Ketemu di dalam suatu tempat tertentu untuk inti terkait dengan outing kelas sesuai dengan pembelajaran tema pembelajaran pada saat itu. Jadi guru mengajar ada on di kelas melalui dengan sinema kelas ya. Kemudian siswa ini yang di rumah itu mengikuti jadi bisa berinteraksi dengan guru dengan ini jadi saya belajar satu on, satu off, satu on. Nah itulah salah satu bisa bahwa bagaimana revolusi pendidikan semua harus sekolah seperti itu. Yeah. Nah ini kalau kita ngomongin soal hybrid tadi ini, apakah semua sekolah itu bisa hybrid seperti itu? Tidak, jadi kita memang kan ada program Pak Wali itu 100 sekolah bintang 5. Jadi kita melihat juga, jadi tidak semua kelas itu bahwa kita dibuka. Jadi memang pada saat kelas hybrid ini kita juga kan terkait dengan kemampuan. Jadi tidak semua anak memiliki umpamanya alat seperti di rumah kan membutuhkan laptop, komputer. Pada saat belajar berjalan off ya, jadi onnya yang satu kelas di sekolah. Nah, ini sinema kelasnya nanti nih. Jadi di rumah itu menerima dengan ini dan kemudian bisa berinteraksi dengan teman-teman. Dan ini juga kami sudah konsep masuk dalam konsep media pembelajaran metaverse. Jadi nanti nih sementara seperti itu. Wow, ini kalau kita mendengar penjelasan oleh Pak Kadis ini nantinya ini sekolah jadi sangat menarik sekali ya. Apalagi sekarang memang anak-anak itu hidupnya kebanyakan memang di digital. Anak-anak yang zaman sekarang ya beda mungkin dengan generasi kita yang kalau masih WhatsAppan aja ini sudah hebat banget, tapi anak-anak sekarang itu mereka memang kemampuan berpikir dan juga berselancar di dunia digital itu jauh lebih bagus dan lebih baik lagi daripada kita. Karena untuk hari ini kita talk show bersama dengan Parlemen, nantinya juga terkait evaluasi PPDB online Kota Makassar tahun 2022 ini kita juga akan mendengarkan pendapat dari salah satu anggota dewan yang nanti sesaat lagi akan kami hadirkan, yaitu Bapak Harudin Said. Ini selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Untuk itu Smart Listener kami akan segera kembali, dan untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini silakan langsung bisa taruh komentar atau mungkin pertanyaannya di kolom komentar dari YouTube Smart FM Makassar. Karena selain kita live di 101,1 Smart FM Makassar, kita juga live di YouTube dari Smart FM Makassar. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, baik. Terima kasih. Kami kembali lagi Smart Listener dalam talk show bersama dengan Parlemen yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022 bersama dengan Radio Smart FM. Dan untuk acara kita hari ini disiarkan langsung dari gedung DPRD Kota Makassar. Selain Anda mendengarkan kami di 101,1 Smart FM Makassar, bisa juga disaksikan secara visual di YouTube, akun YouTube dari Smart FM Makassar. Untuk talk show kita hari ini, kami juga membuka kesempatan untuk seluruh Smart Listener untuk bisa ikutan bergabung memberikan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, yaitu evaluasi PPDB online Kota Makassar tahun 2022. Dan lebih spesialnya lagi karena sekarang ini di DPRD Kota Makassar sudah ada aplikasi mobile namanya Ajama. Nah ini suka jamak-jamak ini. Ajama yaitu Ajang Aspirasi Masyarakat Makassar, Sekretariat DPRD Kota Makassar. Jadi jika ada masalah yang terjadi di sekitar Anda yang ingin dilaporkan atau ingin mengadu, karena memang anggota Dewan atau DPRD ini adalah tempatnya rakyat untuk mengadu. Jadi kalau ingin mengadu, ingin memberikan keluhan, silakan langsung bisa di aplikasi ini, nantinya akan di follow back langsung oleh pihak yang terkait. Oke, baik. Tadi di segmen awal kita sudah ngobrol mengenai pendidikan, pendaftaran untuk SD dan juga SMP yang banyak sekali masalah yang terjadi, lebih kepada ke kartu keluarga karena banyak yang menginginkan sekolah favorit, dan sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Kadis tadi bahwa untuk sekolah tidak ada yang favorit. Semuanya sekolah yang ada di Kota Makassar itu bagus semua, ya kan? Karena semuanya juga mendapat perhatian spesial, perhatian khusus dari pemerintah Kota Makassar. Kalau kita ngomongin PPDB online Kota Makassar, memang ini masalahnya cukup banyak, namun secara gamblang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, nanti akan ada penyelesaian untuk pendaftaran di tahun depannya lagi. Jadi apa kesalahan yang ada di sini, ini akan diselesaikan di tahun depan. Oke, dan hari ini selain Pak Muhyiddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar telah hadir juga bersama dengan kita. Ini adalah salah satu anggota Dewan Milenial juga ya, selain muda, ganteng, waduh, bersemangat. Hari ini tengah bersama dengan kita Bapak Sahrudin Said selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Iya, gimana kabarnya nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Sepertinya sangat sibuk sekali ya hari ini. Beliau banyak rapat mungkin ya Pak ya? Ini lagi rapat di bawah. Wow. Dan tentu saja untuk Bapak Sahrudin Said ini, atau biasanya disapa dengan Pak Ajit, ini sudah ini adalah periode kedua nih ya Pak ya, menjadi anggota Dewan, dilantik pada tahun 2014 kemarin, terus 2019 lagi, benar-benar masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada Pak Ajit untuk membuat perubahan di Kota Makassar. Oke, kita ngomongin soal evaluasi PPDB nih. Kalau menurut Pak Ajit sendiri nih, melihat pendidikan yang ada di Kota Makassar ini memang seperti apa sih dari pandangan seorang anggota Dewan nih? Ya, baik, terima kasih yang pertama saya ucapkan untuk Smart FM sudah mengundang kami untuk podcast bersama. Juga saudaraku Kepala Dinas, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan setelah pembicaraan ini ada gambaran dan evaluasi juga ukuran bahwa beginilah kondisi pendidikan kita di Kota Makassar. Baik, berbicara masalah pendidikan, memang di semua daerah bukan hanya Makassar masih mengalami beberapa kendala, khususnya itu dalam penerimaan siswa peserta didik baru. Karena kita ini merujuk pada Kepmen yang dimana kita hanya harus ikut dengan peraturan tersebut. Yang dimana dalam Kepmen itu diatur beberapa cara untuk memasukkan anak-anak sekolah. Yang pertama itu ada zonasi ya, yang zonasi itu tidak bisa kita ubah, tidak bisa juga kita tinggalkan karena sudah menjadi aturan pusat yang dimana memang harus kita ikuti. Nah, sedangkan menurut saya aturan ini sebenarnya tidak melihat kondisi wilayah. Makassar ini Pak Kadis harus kita akui bahwa penyebaran sekolah di Makassar kita tidak merata, ya kan? Ada beberapa kecamatan yang memang banyak sekolahnya. Ada juga beberapa kecamatan yang memang minim sekolahnya. Sedangkan ada aturan pusat yang mewajibkan kita untuk melakukan yang namanya sistem PPDB online, yang dimana di dalamnya diatur jalur-jalur. Yang pertama ada zonasi dan non-zonasi. Berbicara masalah zonasi, di wilayah yang tidak ada sebaran sekolahnya banyak, ini juga terkendala.
Maka dari itu tadi mungkin Pak Kadis sudah jelaskan bahwa aturan zonasi adalah jarak dekat dengan sekolah dengan alamat siswa. Nah, makanya banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan sekolah tapi di rumahnya jauh sekolah, dia pindah kakak. Ya, itu salah satu kendala-kendala yang kemudian dialami oleh orang tua siswa dan siswa-siswa yang ingin melanjutkan sekolahnya. Nah, untuk kemudian supaya jalur ini atau sistem ini berjalan, maka kami memberikan solusi-solusi, ya. Pak Kadis memberikan solusi-solusi terbaik, tetapi bukan membenarkan, hanya memberikan solusi-solusi agar supaya semua teman-teman adik-adik kita yang ingin sekolah itu mendapatkan haknya. Iya. Berarti di sini kita juga ingin memberikan pelayanan prima terbaik kepada seluruh siswa Kota Makassar yang ingin bersekolah. Apapun caranya, mereka tidak boleh terkendala oleh sistem. Ya. Kenapa? Karena sistem ini, sistem kita anut ini adalah sistem yang wajib kita pegang. Kalau kita tidak ikuti, berarti kita melanggar. Berarti bagaimana cara kita menyesuaikan kondisi kita. Nah, maka dari itu ada beberapa cara yang kemudian memang di luar logika kita. Apa itu? Kita harus pindah kakak untuk dekat dengan sekolah. Dan kemudian kepala dinas tidak membenarkan itu sebenarnya. Tetapi karena kita memberikan solusi terbaik, maka silakan teman-teman yang ingin mendapatkan sekolah yang diinginkan pindah dengan satu syarat, setahun sebelumnya. Tidak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba mau penerimaan sekolah baru pindah. Nah, melihat daripada itu semua, maka itu adalah salah satu cara yang terbaik dan solusi yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. Alhamdulillah tahun ini berjalan dengan baik. Saya sudah 2 tahun ini di pimpinan komisi. Alhamdulillah tidak ada kendala-kendala, semakin tahun semakin baik dan semakin diperbaiki. Ini mungkin bukti juga bahwa Pak Kadis jeli dan kemudian fokus betul-betul untuk melihat pendidikan, di mana memang beberapa tahun yang lalu sebelum Pak Kadis ini di kepala dinas, kualitas pendidikan kita menurun menurut BPK. Tetapi saya lihat dengan kinerja-kinerja teman-teman dinas pendidikan sekarang ini, mudah-mudahan sudah bisa mengubah paradigma itu, mengubah tatanan itu supaya bisa menjadi lebih baik. Kira seperti itu. Oke. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ajit ini mengenai ada daerah atau wilayah tertentu yang sekolahnya itu bahkan tidak ada. Nah, seperti apa ini? Fenomena kayak begini, Pak Kadis, boleh dijelaskan? Jadi itulah kemarin pertama, karena memang ada sesuatu daerah, tapi kemarin kan kita sudah ada program Bapak Wali Kota kemarin, sebelumnya itu adalah membangun mendirikan sekolah baru tanpa membangun. Artinya ada memang area sekolah kemarin itu ada sekolah SD dalam satu ini, dan kita evaluasi ternyata di antara mungkin kompleks ini ada yang tidak maksimal, jadi tidak diperlukan lagi sekolah satu, maka itulah kita dirikan sekolah baru. Dan sesuai dengan, kalau Makassar kemarin alhamdulillah kita sudah, Makassar termasuk kemarin itu Makassar kan tidak ada sama sekali SMP negeri, dan alhamdulillah tahun ini sudah ada beberapa. Nah, terkait dengan itu kami juga akan mengevaluasi tahun ini, karena contoh di kemarin ketika melihat ini dari area jumlah penduduk yang banyak dan jumlah usia anak sekolah yang banyak, seperti di daerah Tamalan Ria itu kami sementara mengevaluasi. Saya akan buatkan nanti telaah kepada dan laporkan kepada pimpinan, artinya membangun mendirikan sekolah baru tanpa membangun. Contoh di Tamalan Ria itu di kantor arsip itu ada Bontojai, Bontoramba, itu ada 3. Nah, setelah kami mengevaluasi kemarin di proses pendaftaran, bahkan di situ ada satu sekolah baru 6 siswa yang mendaftar. Berarti baru 6 siswa. Nah, ini satu kompleks ada 3 kan, berarti perlu dievaluasi bahwa di sini tidak perlu lagi ada sekolah sampai 3, dan ini dievaluasi, kita regresi saja dan kita jadikan sekolah SMP. Dan itu SMP di sana kan ada SMP 30 itu yang untuk BTV itu kan tidak semua bisa menampung dengan itu, tapi kalau di area itu kita uji nanti ini melahirkan bahwa, dan termasuk di Bira. Di Bira itu kami sementara survei sekarang di sana kan ada beberapa. Jadi nanti kita bisa jadikan satu manajemen sekolah SD-nya, satu manajemen, dan seperti di Kariwisi kita lihat
bahwa yang tahun itu SMP 52 itu kan ada beberapa kemarin Karwisi 1, 2, dan 3 akhirnya kita regrouping menjadi satu manajemen sekolah, kemudian satu SMP. Itu alhamdulillah kan itu yang menyangga luar biasa, dan prestasi juga kualitas mutu sekolah itu buat memang sekolah baru tapi kualitasnya bagus. Ya kan? Nah, sekarang di Bira itu Paranloe, itu kan ada sesuatu yang menghalang bahwa ada, memang kita harus akui ada jalan tol. Nah, sementara di sisi lain ada SMP 31 itu kan jauh. Ya. Artinya akses di sana itu kan tidak boleh, larangan kan satu arah. Itu kan kita harus pikirkan juga akses terkait dengan arus lalu lintas. Dan kemudian di SMP di Bira itu memang diberikan ada sekolah dan penduduk di sana banyak. Ya. Nah, banyak usia sekolah, sehingga itu kami akan juga menjadikan nanti bahwa itu akan kami jadikan bahwa ada satu sekolah, ya, mendirikan sekolah baru tanpa membangun. Artinya kita bisa juga nanti kita uji di situ ada PAUD, ya, supaya ini semua anak yang PAUD, kemudian ada program Pak Wali program pendidikan 10 tahun, artinya masuk PAUD warga di sana, kemudian masuk SD tanpa keluar SMP, ya kan seperti itu. Nah itu, dan termasuk di Mariso. Mariso itu kami mencoba bahwa di Mariso itu setelah saya melihat mengevaluasi, ada kan Matuangin di situ, SD Matuangin 1, 2, 3. Nah, setelah kami evaluasi kan ada di antara satu sekolah itu tidak maksimal. Sehingga ini kami juga kaji terkait dengan ini, memungkinkan kami akan mendirikan juga sekolah, artinya mendirikan sekolah baru tapi tanpa membangun. Artinya itulah yang bisa mengakses nanti untuk wilayah Mariso. Nah, tentu juga kami sementara di Talo. Di Talo itu juga berdasarkan juga laporan masyarakat, permintaan masyarakat, ini sementara kami evaluasi karena memang ada beberapa sekolah memang tidak maksimal. Jadi bisa saja nanti di situ kami setelah kami survei, kemungkinan besar di Talo itu kami akan membuka juga tadi di situ ada satu sekolah yang tidak maksimal SD ini siswanya, kami dan mungkin berdekatan ada sekolah berdekatan, bisa kami regroupin tentang itu, kemudian mendirikan sekolah baru tanpa membangun, maka inilah kami jadikan lagi untuk akses sekolah SMP. Nah, ini kan kalau di Talo itu kan hanya 22. Ya. Kemudian di Mariso itu ini, tapi sehingga oleh karenanya kemarin pada saat PPDB kami akan mengevaluasi sebelumnya, sehingga zona itu kami tidak zona kecamatan. Tetapi dalam satu zona itu bisa saja akses kecamatan seperti SMP 6. Kalau SMP 6 itu kalau kita mau buka zona kecamatan, maka otomatis bahwa tidak kedapatan siswa itu, tidak kebagian siswa SMP 6. Contoh kan seperti itu. Yeah. Sehingga itulah ada wilayah Tamalate bisa masuk, wilayah Ujung Pandang kan SMP 6, wilayah Rapocini, Makassar itu semua bisa mengakses masuk mendaftar. Artinya kita berikan ruang semua masyarakat Kota Makassar, yang pasti bahwa terkait dengan ini tentunya bahwa ini kita salah satu juga mewujudkan program prioritas Bapak Wali Kota yang sesudah tertuang dalam RPJMD Revolusi Pendidikan. Kan ada 3 program prioritas Pak Wali di bidang pendidikan itu. Di misi 1 jelas bahwa di program 1 itu Revolusi Pendidikan. Jadi salah satu 18 Revolusi Pendidikan, semua anak harus sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah perkuatan keimanan umat. Ya, jadi itu di misi 2. Di program 2, kemudian program ketiga itu adalah pemberian beasiswa anak loro yang berprestasi 1000 beasiswa. Nah, itu kan tentu itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk bagaimana mencapai target itu terkait dengan program prioritas Bapak Wali Kota Makassar. Oke. Nah, dari penjelasan Pak Kadi sendiri ini Pak Dewan sepertinya untuk solusi daerah yang tidak memiliki sekolah ini emang sudah dipikirkan ya untuk itu. Nah, kalau dari mata Pak Said sendiri ini apa sih sebenarnya persoalan terbesar di dunia pendidikan yang ada di Kota Makassar? Kalau melihat dari kejadian-kejadian yang pernah ada sekarang ini, sebenarnya masalah biaya sekolah. Biaya sekolah ya? Ya. Oke. Kenapa? Pak Kadis ini hanya sekedar sharing saja. Coba kita lihat di Goa ya. Di Goa itu mulai dari masuk sampai dengan selesai itu tidak ada biaya sekolah sama sekali. Kenapa? Makassar ini yang dimana klaster Makassar ini menjadi klaster nomor 1 atau A, tetapi kita masih membutuhkan biaya-biaya sekolah. Contoh, kita belum bisa menanggung biaya pakaian, ya Pak Kadis ya, belum bisa menanggung biaya buku, belum bisa menanggung biaya SPP dan sebagainya. Kenapa? Full ya, maksud saya full. Ada juga yang tertanggung pemerintah, ada juga yang tidak tertanggung. Maksud saya
ke depan ini semoga kita bisa menjadi kota yang memang biaya sekolahnya gratis, sama sekali gratis, yang betul-betul ditunjang oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sistem. Ya, sistem. Sistem ini kan kita menganut sistem yang mau tidak mau harus kita ambil, walaupun kondisi kita di wilayah misalkan di Makassar ini tidak sesuai dengan aturan itu, ya harus kita anut karena sudah menjadi aturan pusat yang memang tidak bisa kita elakkan. Maka dari itu kita ini hanya mengikuti saja, mencari celah, mencari cara bagaimana cara sistem itu bisa kita ikuti dengan baik dengan kreativitas-kreativitas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kalau tidak seperti itu berarti kita ini akan menjadi sekolah atau wilayah yang tertinggal oleh pendidikan. Maka dari itu saya yakin hari ini, tahun ini masih banyak kekurangan di pendidikan. Itu juga tidak berarti kita sempurna Pak Kadis ya. Tetapi insya Allah kita ke depan ini kami bersama mitra Dinas Pendidikan kami berusaha menjadikan pendidikan Makassar ini adalah konsentrasi full untuk Makassar. Dan kalau boleh apapun semua tindakan-tindakan, laporan juga kejadian-kejadian yang ada di sekolah harus kita kemudian tanggap cepat untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan teman-teman yang namanya manusia biasa. Ya, semua teman-teman perangkat sekolah itu juga manusia biasa, tidak terlepas daripada kesalahan-kesalahan. Maka tetapi kita meminimalisir mungkin kejadian-kejadian atau kesalahan yang terjadi di sekolah-sekolah. Pak Kadis, saya ucapkan juga terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa di PPDB kali ini karena tidak banyak ya, ada sih beberapa laporan-laporan yang masuk 1, 2, 3 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang puluhan bahkan ratusan laporan. Wah, banyak dong ya. Sekarang alhamdulillah bisa terdetek bahwa 2-3 laporan yang saya anggap itu manusiawi karena tidak ada kesempurnaan ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan memang Pak Kadis juga ini sudah membuktikan bahwa dia selalu ada. Walaupun tengah malam, jam 2 malam saya bahkan biasa kadang menelpon Pak Kadis gimana dan beliau selalu online dan selalu menerima apapun itu. Sekecil apapun kesalahan-kesalahan kami laporkan bersama dengan masyarakat masuk dari masyarakat ke saya ke Pak Kadis dan langsung ditindaki. Tidak pernah nginap. Jadi permasalahan ini tidak pernah bermalam. Selalu terselesaikan dengan baik. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh operator yang ada di sekolah ya, yang sudah bekerja dengan baik walaupun masih ada sedikit celah-celah yang di mana sistem itu dibuat oleh komputer dan masih ada celah-celah yang kemudian mungkin bisa dianggap itu kesalahan, kami maklumi. Dan tapi dalam hal ini kami berterima kasih kepada seluruh perangkat sekolah yang baik itu dalam proses penerimaan PPDB yang sampai hari ini bekerja dengan baik. Kami ucapkan semoga kalian melakukan itu dengan insya Allah tercatat sebagai amal jariah. Oke. Nah tadi juga sempat disinggung nih mengenai biaya sekolah nih Pak Kadis. Emang kalau di Makassar ini ada biayanya nggak? Jadi kalau di Kota Makassar sebenarnya kalau itu berbicara dengan biaya, jelas kalau sekolah pemerintah itu tidak ada biaya. Ya. Jadi kalau untuk biaya di dana bos memang itu tidak dimungkinkan sebenarnya untuk pembiayaan itu untuk untuk dibelikan pakaian memang tidak bisa. Jadi jelas di Juknis. Dan itu kalau buku boleh. Dan memang buku itu ada untuk peruntukan siswa. Kemudian kalau ini kan yang terjadi sebenarnya itu ada teman-teman memang di sekolah swasta kan kita besar juga jumlah sekolah swasta. Nah kami memang juga begini. Pada prinsipnya bahwa ada swasta. Jadi kan pendidikan itu kita bicara ke tanggung jawab ya. Tanggung jawab pendidikan itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu jelas bahwa tanggung jawab pendidikan pertama adalah pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kemudian adalah tanggung jawab masyarakat. Nah tentu di keterlibatan dalam masyarakat di sini inilah karena kalau pemerintah semua tadi itu kita tidak akan mungkin bisa mampu mengatasi semua anak ini yang sekolah kalau memang pemerintah kan. Nah itu kan kendalanya ini saya tadi belum tersebar dan tentu kami akan membuat mengevaluasi dengan itu bagaimana mengantisipasi. Tentu itu tadi saya lakukan salah satu solusi adalah itu
artinya mendirikan sekolah baru tapi tanpa dengan membangun. Betul. Nah tentu kan ada fasilitas sarana yang sudah ada, itulah yang digunakan. Kemudian di sekolah swasta itu memang kalau di BOS itu kan sebenarnya kalau BOS kan tidak memungkinkan, karena swasta itu perlu kita pahami bahwa kalau hanya menerima BOS sementara dia menuntut juga kualitas dan mutu pendidikan. Ya, kualitas kan kita bicara kualitas itu kan harus dibarengi dengan biaya. Sehingga ada kualitas, ada harga jadi ya. kualitasnya ya, karena kualitas ya lari ke situ di faktor biaya kan. Nah sekarang kalau dia mau menerima BOS tidak menerima dari masyarakat, tentu kan ini tidak cukup juga untuk membayar gaji guru mereka, apalagi guru mereka itu murni adalah guru penuh, adalah guru yayasan. Kemudian ini terkait dengan apa namanya, saya di sekolah negeri ini kami juga akan menuntut bagaimana dengan menggunakan dana BOS itu kami utamakan adalah bagaimana kualitas mutu. Maka dalam program kami untuk mencapai, untuk termasuk juga bagaimana mewujudkan 18 revolusi pendidikan, indikator-indikator yang mau capai, apakah dia akademiknya, skillnya siswa, termasuk manajemen sekolah atau manajemen pendidikan, maka ada di dalam 8 standar nasional pendidikan itu kami bagi ada 4 yang kami jadikan prioritas dan kami lakukan saat ini. Yang pertama adalah bagaimana standar proses isi itu adalah kurikulum. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa kami sudah menetapkan bahwa di Makassar itu kami menetapkan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, tentu kami itu tadi manajemen mutu guru. Mohon maaf, standar mutu guru. Artinya kualitas mutu guru itu tadi yang disampaikan bahwa bisa saja ada guru kita sejak namanya keluar sebagai kuliah terangkat jadi guru tidak pernah mendapatkan namanya peningkatan kualitas. Nah inilah yang kami lakukan. Nah tentu saya memandang ini dan saya sudah berkolaborasi, insya Allah kami akan berupaya sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Kita menjadikan proyek Makassar nanti bagaimana menuntaskan kurikulum ini merdeka berjalan secara keseluruhan. Kami kolaborasi dengan 3 balai yang ada di kementerian di Sulawesi Selatan. Nah proses kemudian manajemen sekolah, dan insya Allah Bapak Wali Kota juga akan tidak lama lagi ini kita akan melakukan CAT ya, atau asesmen bagi kepala sekolah. Kemudian termasuk wawancara, kita mau melihat nanti seperti apa manajerial atau manajemen sekolah. Karena mutu itu dipengaruhi juga, biar prosesnya mau bagus, gurunya kreatif, gurunya bagus mutunya, tapi kalau manajemen kepala sekolahnya tidak bagus, maka ini juga tidak bisa sama aja bohong, kan seperti itu. Baik, kita baca dulu komentar yang sudah masuk di YouTube dari Smart FM Makassar. Ini dari Hadijah. Pak Kadis, pada saat PPDB ada jalur afirmasi. Apakah betul mereka yang masuk jalur ini orang tidak berkecukupan? Apakah ada pengawasan untuk jalur ini? Ya. Jadi terkait jalur afirmasi, yang tentu itu yang menjadi syarat adalah ini juga menjadi pertanyaan ya. Kita kan mempedomani adalah data DTKS ya, data DTKS. Nah tentu juga kalau data DTKS itu saya tidak bisa menjamin bahwa data DTKS itu adalah semua orang miskin, orang tidak mampu. Karena ada yang mampu sebenarnya tapi nyaman untuk masuk artinya sekolah. Saya anggap mohon maaf kalau istilahnya bahwa kita sebenarnya sudah bisa keluar dari zona kemiskinan, tapi kita masih tetap menganggap diri kita miskin. Ini yang bahaya. Nah saya ini ada pengalaman ya. Pengalaman saya kan sebelum saya di pendidikan, saya kan di sosial. Artinya di sosial kemarin, alhamdulillah 4 bulan kami diberi amanah Pak Wali, kami mampu mencoret ya, menghilangkan nama itu 80.000. 80.000 itu hanya durasi 4 bulan. Kami akan mencoba memperbaiki, mengevaluasi data, dan tentu langkah-langkah yang kami lakukan adalah tentu menggunakan juga teman-teman berkolaborasi dengan RT RW di bawah dengan mendengar informasi. Jadi saya begitu, betul tadi Pak Ajit bilang bahwa setiap masukan itu penting. Jadi bukan didengar. Jadi saya setiap masukan, kalau ada masyarakat mengatakan di sini Pak sudah tidak betul begini, masa penjual coto. Dia sudah menjual coto Pak. Kemarin saya waktu bagi bansos seperti itu. Dan betul kasihan kehidupan orang tua ini, datang begitu dengan naik bentor, dengan IP. Di tetangga saya Pak, dia kerja usaha coto kok, penjual coto dia dapat, kami tidak dapat. Nah inilah yang membuat sehingga saya mencari di data itu, saya coret. Artinya karena memang sudah punya usaha, sudah bisa
Nah inilah yang kita, dan memang juga banyak saudara-saudara kita, sehingga waktu kami kemarin di dinas sosial itu apa boleh buat, karena itu juga memang dijadikan syarat untuk bahwa yang bisa menjamin itu adalah data DTKS. Nah data DTKS inilah yang kita pedomani, sehingga itu tadi saya katakan di dalam kepanitiaan itu ada dinas sosial. Jadi terkait dengan afirmasi itu. Tapi memang ada juga fakta bahwa memang tidak masuk data DTKS, tapi memang tidak mampu. Kita lihat kondisinya, saya juga pengalaman kami di sosial kemarin. Artinya pengalaman itu banyak kami temukan, dan bahkan kemarin itu ada membutuhkan layanan kesehatan. Ya ini kita bicara kesehatan. Itu tapi kan dia tidak punya KIS, padahal sesungguhnya dia berhak untuk mendapatkan. Kondisi rumahnya seperti itu, kami temukan semua seperti itu. Kalau inilah kalau pendidikan, kami tidak bisa mengatakan kami hanya sesuai dengan aturan yang ada. Data DTKS itu yang kami pedomani. Yang pasti bahwa revolusi pendidikan semua harus sekolah. Kalau memang ada yang tidak mampu, contoh tadi, ada satu di dalam sistem tidak bisa masuk di panti asuhan. Karena data ini anak memang dia sekolahnya, tapi kan tidak dapodik waktu pindah dari ini, tapi kalau berdasarkan KK tidak ada kakaknya. Tidak belum masuk dalam KK Kota Makassar. Tetapi kan dia pindahan. Kasihan itu ada biasa panti asuhan dari daerah putus sekolah diambil oleh panti. Sehingga ini tidak bisa sama sekali masuk dokumen, dan bahkan jadi saya katakan ini bukan berarti tidak boleh ini anak putus. Jadi apa yang kami lakukan sebagai kepala dinas, bahwa kami akan memberikan jaminan kepada anak ini melalui panti asuhan yang mereka siapa yang asuh, karena dia adalah anak yatim. Sehingga saya katakan tolong nanti dicatat dan tolong berkomunikasi cepat sekolah mana yang terdekat panti itu. Contohnya SD, sampaikan bahwa tolong dicatat, dan memang saya sudah perintahkan semua kepala sekolah bahwa tolong dicatat yang tidak bisa masuk akses, kebetulan dia ada daerah itu, dan laporan catatan sekolah ada semua. Jadi itulah pada saat kami kemarin setelah PPD proses ini berjalan dilaporkan kepada kami, itu wajib diambil. Wajib diambil karena dia tidak bisa masuk sistem. Tapi kalau dia dipaksakan masuk sistem, otomatis bahwa dia ini gagal. Bukan persoalan sistem ini, aplikasi PPDB ini adalah ini yang kita kerja. Yang kami tanggung jawab kami adalah bagaimana anak semua ini adalah tertampung dan masuk sekolah. Nah itu. Jadi itu yang fokus kami. Jadi kalau umpamanya tadi ada afirmasi, dan bahkan kami dihubungi oleh komunitas ya, ini Forum Rakyat Miskin, itu saya jelas bahwa tolong semua itu anak-anak memang yang ada data ke orang miskin, itu kami tetap menjadikan prioritas, dan itu adalah hak mereka. Dan ingat juga di dalam afirmasi ada dua, ada disabilitas. Jadi anak yang berkebutuhan khusus juga itu wajib kami terima, karena sekolah kami juga memang ada sekolah untuk semua sekolah itu bisa, karena memang ada guru kami dilatih untuk itu, untuk mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Baik, karena kita ini terbatas sama durasi. Secara singkat mungkin untuk Pak Ajit boleh ditanggapi ini mengenai banyak yang tidak berkecukupan ya, sehingga mereka bisa sulit untuk masuk sekolah. Ini secara singkat aja tanggapannya gimana? Ya, saya kira memang dengan adanya sistem ini wajib kita merekrut atau mengakomodir teman-teman yang di mana termasuk tidak berkecukupan atau tidak mampu. Syaratnya jelas bahwa sekarang tanpa kita harus minta data dari kelurahan, itu yang namanya penduduk Kota Makassar atau di seluruh Indonesia ini datanya sudah ada jelas dari dinas sosial bahwa inilah yang dimaksud orang yang tidak berkecukupan. Maka dari itu tanpa kita harus memberikan data atau memberikan legal bahwa mereka ini adalah tidak berkecukupan, keluar sendiri dia punya data. Nah, syarat itulah yang kemudian yang kita pakai mendaftar pada jalur-jalur afirmasi. Juga boleh meminta syarat dari pemerintah setempat. Ya, mungkin kelurahan memberikan bahwa ini orang tidak mampu. Itu salah satu syarat. Nah, kemudian intinya bahwa anak Makassar ini yang lulus dari sekolah dasar atau yang ingin mau masuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan tingkat pertama itu wajib bersekolah. Tidak boleh ada yang tidak sekolah karena persoalan jalur-jalur atau sistem yang kemudian belum bisa diakses, dan juga tidak ada alasan untuk tidak bersekolah karena persoalan biaya. Baik. Nah, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan Pak Kadis juga Pak Dewan ini yang sudah masuk di YouTube. Tapi karena kita terbatas waktu, nanti aja kita bikin sesi berikutnya. Namun saya bacakan saja ini bagaimana dengan banyaknya pendaftar dari luar Kota Makassar yang lolos, sementara di Kota Makassar sendiri banyak yang tidak lolos. Wah, ini sebenarnya tadi nih bagus sekali untuk kita bahas. Lalu ada lagi komentar, kita berharap kedepannya persiapan lebih maksimal SDM-nya, IT dan juga infrastruktur pendukung
pendukungnya. Kemudian Pak Kadis, sekarang tidak ada Miss sekolah favorit. Nah, bagaimana kedepannya dengan sekolah yang biasa untuk perbaikan mutunya? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis ya, emang di Makassar ini tidak ada sekolah favorit ya, kecuali penyanyi favorit. Oke, baik. Kami persilahkan untuk bisa closing statement terkait dengan tema kita hari ini. Pak Kadis, saya persilahkan evaluasi PPDB online Kota Makassar tahun 2022 dan juga nanti kami persilahkan juga kepada Pak Sahrudin Said. Saya persilakan dulu Pak Kadis. Terima kasih. Yang pertama bahwa tentu saya ucapkan terima kasih dulu kepada Smart FM bahwa podcast yang kita lakukan juga melalui kanal YouTube dan radio FM. Smart FM ini sungguh luar biasa, luar publik untuk kita memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Yang pasti bahwa saya perlu tegaskan kembali mulai dari awal kami diberi ini adalah saya selalu sampaikan bahwa revolusi pendidikan semua harus sekolah itu adalah menjadi tanggung jawab kami untuk melaksanakan, jadi tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Dan kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, kami mohon kepada seluruh orang tua siswa, artinya kami terbuka, saya ingin katakan 1 kali 24 jam ya untuk kami. Dan bahkan kalau nomor HP kami itu kayaknya sudah boleh dikata 80% masyarakat Kota Makassar tahu nomor saya dan cuma satu saja nomor saya. Artinya kami ini terbuka 1 kali 24 jam dan HP saya tidak pernah mati dan kami selalu membutuhkan kritikan dan masukan terkait dengan mungkin pelaksanaan ini. Yang paling penting adalah bagi orang tua siswa yang memang anaknya yang belum tertampung atau apa, ya kami bahwa itu adalah menjadi kewajiban saya untuk bagaimana supaya tidak terjadi anak tidak sekolah. Oleh karena itu, kalau terkait dengan ini ada kan macam-macam sekarang. Kami juga ada surat masuk terbuka kepada Bapak Wali Kota. Saya paham ini bahwa ini hanya hal-hal tertentu mencoba. Saya ingin katakan ini hanya mencoba merusak sistem penerimaan PPDB. Karena saya bisa buktikan dengan fakta. Jadi semua sistem di PPDB itu kami sudah bisa buktikan. Nah, kalau ada yang mengatakan ada seperti ini, saya sudah jelaskan tadi bahwa ada dari awal memang tidak bisa. Tetapi kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan terkait dengan ini anak tidak boleh tidak sekolah. Nah, kalau kami mau masuk dengan sistem berarti tidak bisa sistem, itulah yang kami harapkan dari awal. Butuh informasi bahwa memang ini tidak, dan kami akui juga selaku semua panitia bahwa ini tidak bisa masuk sistem. Maka ini salah satu adalah menjadi catatan dan tentu kami juga akan menjadi prioritaskan mereka, tidak boleh anak tidak sekolah dan kami bukan berikan ruang. Nah, kalau kami hanya mau masuk dengan apa yang dikeluarkan oleh sistem PPDB ini, maka terjadilah bahwa pasti lebih besar anak yang tidak sekolah. Nah, itu. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa kami tidak begini. Yang kami butuh adalah silakan berhubungan dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kalau perlu langsung menghadap ke kami. Saya akan layani dan kami akan berikan solusi yang terbaik dan semua teman-teman. Ya. Jadi baik. Bukan kami adalah tim kepanitiaan Dinas Pendidikan Kota Makassar siap untuk melayani itu. Terkait dengan kebijakan yang kami lakukan itu bersama dengan Dewan, kami punya komitmen untuk itu bahwa saya bersama dengan Dewan mitra kami Komisi D itu bahwa tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, hanya persoalan tidak ada tempat. Ini komitmen kami dengan DPRD Kota Makassar. Wow, bagus sekali. Thank you Pak Kadis, keren. Oke, saya persilakan untuk Pak Sahrudin Said, apa yang ingin disampaikan terkait tema kita juga hari ini, evaluasi PPDB online Kota Makassar tahun 2022. Silakan. Baik. Tentunya yang pertama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Kadis Pendidikan Pak Muhyiddin yang telah bekerja keras selama ini mulai daripada awal proses sampai dengan selesai hari ini, dan semua jalur atau sistem telah berlangsung dan sudah melakukan pendaftaran ulang untuk semua anak-anak sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada riak-riak yang besar, tidak ada demo ya. Itu yang kami harap, tenang, dan alhamdulillah anak-anak juga bisa datang ke sekolah untuk mendaftar. Tidak ada lagi kemudian suara-suara sumbang yang dimana mereka ini termasuk orang yang terintimidasi dan segala macam. Dan komitmen kami dengan Kadis Pendidikan memang dari awal, apapun model anak itu, apapun histori daripada keluarga anak itu, dia harus diterima di Makassar untuk bersekolah, ya. Tidak ada alasan untuk menahan haknya, karena sesuai dengan RPJMD dan RPJM Wali Kota Makassar yang mengharuskan semua pahlawan atau revolusi pendidikan itu harus sekolah, wajib sekolah. Tidak boleh tidak. Jadi kami hanya membantu kepala dinas, kemudian memberikan pelayanan prima. Kami pun menerima telepon sampai jam 4 malam.
anak sekolah. Dan alhamdulillah saya sudah Kayaknya 24 jam ya. Saya sudah lega dan saya sudah alhamdulillah sudah bisa tidur nyenyak karena sudah selesai dan alhamdulillah tidak ada lagi riak-riak. Terima kasih banyak Pak Kadis. Terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman pahlawan-pahlawan yang bekerja keras selama ini di sekolah dimanapun itu, baik tingkat SD maupun SMP, yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam menerima anak-anak kita yang mau masuk sekolah. Terima kasih banyak. Semoga amal kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kami mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Pak Sarudin Said selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih Pak Muhyiddin, Pak Kadis. Sama-sama. Thank you, penjelasannya baik sekali. Sudah dijelaskan secara gamblang dan juga detail untuk seluruh pendengar dari Smart Listener. Baik Smart Listener, demikian untuk talk show bersama dengan Parlemen hari ini yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022 bersama dengan Radio Smart FM Makassar, yang mana untuk talk show kita ini disiarkan secara langsung dari gedung DPRD Kota Makassar. Untuk Anda yang masih ingin memberikan pertanyaan, pengaduan dan lain sebagainya, silakan langsung bisa masuk ke aplikasi mobile dari Ajama, yaitu Ajang Aspirasi Masyarakat Masyarakat Makassar, Sekretariat DPRD Kota Makassar. Baik, demikian talk show kita hari ini. Kita berjumpa lagi di talk show bersama dengan Parlemen di edisi lainnya. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Selamat siang, sehat selalu untuk kita semua dan sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Bye.